Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyempatkan waktu dan tempatnya untuk mengikuti penyuluhan yang akan saya berikan nanti. Sebelum itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Delami Fanda. Saya kelas 2A, tingkat 2, profesi bidan dari Politeknik Kesehatan Jakarta 3. Sebelum itu, saya ingin mengetahui identitas Ibu. Nama Ibu siapa? Vivit Nama lengkapnya? Vivit Nurbaidiah, Umur Ibu berapa? 30 tahun. Pekerjaan Ibu saat ini apa? Pekerjaannya guru. Guru. Untuk anak Ibu yang masih menyusui, kira-kira umurnya berapa bulan ya atau berapa tahun? 8 bulan. 8 bulan. Baik, terima kasih Bu atas perkenalannya. Selanjutnya saya akan melakukan penyuluhan dengan materi pemenuhan gizi bagi ibu menyusui untuk kualitas dan kuantitas produksi ASI yang baik. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah mengetahui tentang kebutuhan gizi apa saja yang dibutuhkan oleh ibu menyusui? Gizi yang diperlukan oleh ibu menyusui antara lain yang saya tahu, ibu menyusui membutuhkan protein, lemak, karbohidrat, mineral, apalagi ya, udah deh itu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Jadi untuk saya tujuan di sini adalah untuk memberikan penyuluhan mengenai informasi pemenuhan gizi bagi ibu menyusui, apa saja yang dibutuhkan dan apa saja makanan yang menjadi pantangan bagi ibu menyusui gitu kelak untuk produksi ASI yang baik. Nah, untuk sebelum kita memulai penyuluhan gizi ini, ada baiknya saya melakukan kesepakatan kontrak waktu kepada ibu. Apakah ibu maunya sampai kapan penyuluhan ini? Sampai selesai. Baik Ibu, saya akan usahakan untuk melakukan penyuluhan ini dengan memerlukan waktu yang seefisien mungkin. Untuk baik Ibu, untuk selanjutnya itu, apakah Ibu pernah mendengar atau diberikan informasi penyuluhan dari bidan atau dari dokter, rumah sakit, puskesmas saat Ibu hamil atau sebelum Ibu persalinan mengenai kebutuhan gizi ibu menyusui? Kalau untuk kebutuhan ibu menyusui, belum pernah saya dapat dari bidan atau dokter, karena tidak lama setelah saya melahirkan terjadi pandemi. Akhirnya fasilitas kesehatan kan ditutup untuk umum. Nah, jadi saya lebih banyak mencari informasi dari sosial media, dari orang tua, dari teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah menyempatkan waktu dan tempatnya untuk mengikuti penyuluhan yang akan saya sampaikan nanti. Sebelum dimulai penyuluhannya, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Delami Fanda, saya dari kelas 2A, tingkat 2, profesi bidan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 3. Sebelum itu saya juga ingin mengetahui identitas ibu terlebih dahulu. Sebelumnya nama ibu, nama lengkapnya siapa? Nokonaah. Nokonaah, baik. Umur ibu berapa? 30 tahun. 30 tahun. Untuk pekerjaan saat ini ibu apa? Rumah tangga. Ibu rumah tangga. Anak ibu yang masih bayi berapa usianya? 4 bulan. 4 bulan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberitahu identitas dirinya. Sebelumnya sebelum saya mulai ini, saya ingin mengetahui apakah Ibu sebelumnya pernah mendengar atau mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu menyusui? Pernah. Baik Ibu, tujuan saya di sini memang untuk memberi informasi mengenai pemenuhan gizi bagi ibu menyusui untuk kualitas dan kuantitas produksi ASI yang baik. Nah, judul yang juga saya bawakan kali ini adalah mengenai
pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu menyusui. Nah, untuk itu saya sebelum memulai penyuluhan ini, saya ingin menawarkan kontrak waktu kepada ibu, kira-kira sanggup sampai berapa menit atau berapa jam? Secukupnya Dela aja. Secukupnya. Baik ibu, terima kasih. Saya akan mengusahakan untuk melaksanakan penyuluhan ini dengan seefisien mungkin. Baik ibu, sebelum kita memulai ke inti penyuluhannya, apakah ibu sebelum ini waktu masih hamil atau mungkin setelah persalinan pernah diberikan penyuluhan atau diberikan informasi dari bidan atau mungkin dari tenaga kesehatan yang ibu pernah konsultasi? Pernah, dari Fakultas UI ya. Gizi, dari anak gizi di Fakultas UI. Baik ibu, kalau boleh tahu bisa ibu ulas sedikit gak mengenai informasi yang ibu dapat? Ya, pemberian prebiotik dan omega 3 nya itu untuk memenuhi gizi waktu hamil dan menyusui saat ini. Itu masih berjalan dan itu sampai nanti anak usia 6 bulan. Baik ibu, terima kasih ibu. Ibu, saya langsung mulai saja ke inti penyuluhannya. Mengenai materi yang akan saya bawakan, saya menggunakan media berupa leaflet dan PowerPoint yang sudah saya buat. Ini berisi mengenai materi yang akan saya jelaskan. Ibu bisa melihat materinya melalui leaflet ini, mohon diterima ibu. Ya. Dan saya akan menjelaskan menggunakan PowerPoint sembari ibu bisa melihat juga materinya di leaflet tersebut. Baik, materi yang akan saya sampaikan itu tadi saya sudah ulas mengenai pemenuhan gizi bagi ibu menyusui untuk kualitas dan kuantitas produksi ASI yang baik. Nah, untuk menyusui itu apa sih Bu? Nah, menyusui adalah proses pemberian susu dari ibu kepada anak ibu yang berusia masih bayi, yaitu dengan diberikannya ASI, air susu ibu dari payudara ibu. Itu adalah kegiatan menyusui. Nah, gizi pada ibu menyusui ini sangat erat kaitannya gitu dengan produksi air susu ibu, baik dari secara kualitas maupun kuantitas. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi ibu nanti gitu, karena dari usia 0 sampai 2 tahun itu masa-masa emas anak untuk berkembangnya sistem syaraf, sistem aktivitasnya nanti dia bagaimana, dan juga sistem imun tubuhnya. Nah, jikalau ibu sudah memenuhi kebutuhan gizi ibu, produksi ASI ibu juga sangat baik, maka itu akan tertuju pada pemberian ASI yang berhasil, yang baik gitu. Manfaatnya apa ketika pemberian ASI itu sudah berhasil? Manfaatnya adalah berat badan bayi akan meningkat, dan juga integritas kulit baik. Integritas itu meliputi kayak elastisitas kulit, terus pigmentasi atau warna kulit itu berguna Bu buat perlindungan sistem imun terluar anak kulit, dan juga pigmentasi itu juga berguna untuk menghindari anak dari kanker kulit gitu. Terus ada juga kebiasaan makan yang baik. Ketika anak dari kecil sudah terbiasa mengonsumsi ASI, maka kebiasaan makan yang baik ini juga akan semakin terbiasa. Semakin dia dewasa akan semakin terbiasa. Selanjutnya, kebutuhan zat gizi bagi ibu menyusui ini meningkat. Ibu dari hamil, dari remaja, ketika ibu sampai sekarang menyusui, itu berbeda kebutuhan zat gizinya. Ketika ibu menyusui, maka kebutuhan zat gizi itu meningkat dibandingkan dari sejak hamil daripada sejak remaja, karena kan perlunya zat gizi itu kan tersalurkan melalui kandungan-kandungan yang ada di ASI yang ibu produksi. Nah, kecukupan gizi itu akan mempengaruhi yang tadi saya sudah sebutkan, kualitas ASI-nya jadi baik, sistem imunnya jadi tinggi, dan kuantitas itu jumlah ASI yang ibu produksi lancar, banyak, sesuai dengan kebutuhan si bayinya. Baik ibu, sampai sini apakah ada pertanyaan ibu? Tidak.
Baik, terima kasih Ibu. Nah, ini yang pertama adalah kebutuhan zat makronutrien bagi ibu menyusui. Ini ada tertera juga di leaflet. Mengenai yang pertama itu adalah energi. Energi itu adalah penambahan kalori. Dia itu adalah manfaatnya untuk cadangan lemak bagi ibu. Pertumbuhan payudara juga untuk ibunya. Pertumbuhan bayi yang disusui dan peningkatan BMR. BMR itu adalah suatu tolak ukur untuk menentukan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita tuh seberapa gitu loh. Dan juga untuk kepentingan aktivitas organ-organ vital seperti otak, jantung, paru-paru, pankreas, hati, dan ginjal. Yang selanjutnya itu ada protein. Protein ini sangat bermanfaat untuk sintesis hormon prolaktin. Sintesis itu artinya pembuatan hormon prolaktin dalam tubuh ibu untuk memproduksi ASI dan hormon oksitosin untuk mengeluarkan ASI. Nah, tambahan protein juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan payudara dalam pembentukan ASI. Selama 6 bulan meningkat sebanyak 20 gram per hari dan 6 bulan kedua meningkat 15 gram per hari. Untuk energi juga tadi saya lupa sebutkan bahwa 6 bulan pertama meningkat sebanyak 330 kilokalori per hari dan 6 bulan kedua meningkat sebanyak 400 kilokalori per hari. Yang ketiga itu adalah lemak. Nah, lemak ini sangat penting untuk pertumbuhan payudara ibu dan juga sintesis prostaglandin. Prostaglandin ini sangat penting untuk penyembuhan luka ketika ibu melahirkan kan itu, maupun dari normal ataupun sesar, itu sangat penting untuk penyembuhan luka pasca persalinan. Nah, kebutuhan total lemak itu menyusui sebanyak 2,2 gram selama 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua kebutuhannya sama, yaitu omega 3 0,2 gram dan omega 6 2 gram. Yang selanjutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat ini sangat penting untuk sumber energi ibu. Ketika ibu menyusui kan juga tidak hanya menyusui tapi juga mengurus anaknya, melakukan aktivitas lain tentunya butuh energi yang banyak. Nah, ini berasal dari karbohidrat. Selama 6 bulan pertama ibu meningkat membutuhkan 45 gram per hari kebutuhannya, dan selama 6 bulan kedua kebutuhannya meningkat sebanyak 55 gram per hari. Baik ibu. Nah, ini adalah contoh takaran rumah tangga untuk bahan makanan makronutrien bagi ibu menyusui. Saya mulai dari sumber karbohidrat. 1 porsi nasi atau setara dengan 3/4 gelas itu beratnya 100 gram. Bisa juga nasi diganti dengan bihun setengah gelas 50 gram, singkong 1,5 potong 120 gram, atau mungkin mie kering 1 gelas 50 gram, mie basah 2 gelas 200 gram, roti 3 iris 70 gram, tepung terigu 5 sendok makan 80 gram, dan kentang 2 buah sedang kentang itu 120 gram. Untuk sumber lemaknya ada juga putih telur ayam 2,5 butir 65 gram, daging sapi 1 potong sedang 35 gram, daging bebek 1 potong sedang 45 gram, hati ayam 1 buah sedang 30 gram, dan ikan lele sepertiga ekor sedang 40 gram beratnya. Untuk sumber protein, bahan makanannya ada ikan segar 1 potong sedang 40 gram. Terus setara juga bisa digantikan dengan daging ayam 1 potong sedang 40 gram, atau daging sapi 1 potong sedang seberat 35 gram proteinnya. Untuk susu sapi 1 gelas 200 gram, hati sapi 1 potong sedang 50 gram, telur ayam 1 butir 55 gram, kacang hijau 2,5 sendok makan 25 gram, dan kacang tanah 2 sendok makan 20 gram. Sampai di sini apakah ada pertanyaan ibu? Pertanyaannya itu gelas takarnya menggunakan gelas apa ya? Gelas yang ada dari Magicom atau gelas minum biasa atau gelas apa? Baik ibu, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ibu.
Jadi untuk penggunaan gelas ini kan untuk porsi nasi ya, dan mie juga. Penggunaan gelas, kalau gelas nasi itu kalau misalkan ada gelas Magicom bisa digunakan itu. Tetapi kalau misalkan tidak punya, boleh ibu menggunakan gelas yang ada di rumah ibu, tapi berukuran sedang, yang biasa ibu pakai sehari-hari saja. Jangan ukurannya yang terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi ukuran yang sedang aja, Bu. Karena ini takaran ini hanya untuk sebagai penentu saja gitu. Tidak tok gitu, 100 gram 3/4 gelas. Jadi disesuaikan dengan gelas yang ibu punya saja. Berarti kayak gelas air mineral gitu ya? Iya, bisa ibu. Apakah ada pertanyaan lagi ibu sampai sini? Udah. Oke, baik, terima kasih ibu atas pertanyaannya. Saya izin melanjutkan ya, Bu. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan zat mikronutrien bagi ibu menyusui. Kan tadi saya sudah jelaskan mengenai makronutrien ya, Ibu. Iya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan zat mikronutrien bagi menyusui, yang itu dalam jumlah porsi yang kecil untuk ibu menyusui. Yang sudah tertera ada vitamin A, itu 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua itu meningkat sebanyak 350 RE atau setara dengan 350 mikrogram. Dan vitamin E 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua meningkat sebanyak 4 mikrogram. Vitamin B1 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua meningkat sebanyak 0,4 mg. Vitamin B2 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua meningkat sebanyak 0,5 mg. Vitamin B3 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua meningkat sebanyak 3 mg. Dan vitamin B5 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua meningkat sebanyak 5 mg. Ada lagi vitaminnya, vitamin B6 itu 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua meningkat sebanyak 0,6 mg. Asam folat 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua meningkat sebanyak 100 mikrogram. Vitamin B12 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua meningkat sebanyak 1 mikrogram. Vitamin biotin 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua meningkat sebanyak 5 mikrogram. Vitamin kolin 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua meningkat sebanyak 125 mg. Dan vitamin C-nya 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua meningkat sebanyak 45 mg. Ini ada contoh-contohnya juga tertera pada leaflet yang ibu pegang. Itu ada vitamin A, contohnya itu adalah sayuran hijau, buah berwarna kuning. Asam folat, pepaya, kacang, polong, dan brokoli. Vitamin B1, kacang kedelai, roti, dan kol. Vitamin biotin ada ikan salmon, pisang, telur. Vitamin B3 ada daging sapi, daging unggas, telur. Ada vitamin E, kacang, apel, mentega. Vitamin B6 ada buncis, salmon, tuna. Dan vitamin C ada jeruk, stroberi, jambu biji, buah-buahan. Dan vitamin B2 hati ayam, daging ayam, kacang kedelai. Vitamin kolin itu ada jamur, biji-bijian, kacang-kacangan. Dan vitamin B5 ada jamur, daging ayam, alpukat. Dan vitamin B12 telur, susu, yogurt, dan keju. Selanjutnya, selain di mikronutrien, selain ada vitamin juga ada mineral, Ibu. Nah, mineralnya itu meliputi kalsium meningkat sebanyak 200 mg, iodium meningkat sebanyak 140 mikrogram, seng meningkat sebanyak 5 mg, selenium meningkat sebanyak 10 mikrogram, mangan meningkat sebanyak 0,8 mg, kalium meningkat sebanyak 400 mg. Untuk kromium meningkat sebanyak 20 mikrogram, untuk tembaga meningkat sebanyak 400 mikrogram. Di sini juga di dalam leafletnya sudah tertera, Ibu, contoh-contoh bahan makanan sumber mineral. Ada kalsium, itu susu, keju, teri, kacang-kacangan, sawi hijau. Untuk iodium ada rumput laut, ikan, produk susu. Selenium ada ikan tuna, daging sapi, ayam, daging kalkun. Untuk seng ada buncis, labu, wijen. Untuk mangan ada beras merah, kacang-kacangan, sayuran hijau. Untuk kalium ada ubi jalar, semangka, air kelapa, alpukat, dan bayam. Untuk kromium ada jagung, ubi jalar, brokoli, anggur, dan tomat. Untuk tembaga itu ada kerang, ati ampla, sayur, gandum, kacang, dan biji-biji.
Sampai sini di kebutuhan zat mikronutrien bagi ibu menyusui, apakah ada pertanyaan Ibu? Selengkapnya sih udah jelas. Ini untuk telur, ini kita bisa memenuhi kebutuhan yang mana aja ya, Mbak? Oh, untuk telur kan itu tertera di situ kan ada vitamin biotin ya, vitamin biotin sama vitamin B3 kan ada telur ya, sama-sama mengandung vitamin B3 dan biotin. Itu bisa Ibu dikonsumsi. Jadi apabila Ibu mengonsumsi telur, maka Ibu bisa mencukupi kebutuhan beberapa vitamin. Contohnya kayak vitamin biotin dan vitamin B3 seperti itu. Selanjutnya bisa dibuka di dalam leafletnya mengenai minuman dan makanan pantangan bagi ibu menyusui. Ya, di sekitar ya, betul. Jadi, ada beberapa minuman dan makanan pantangan bagi ibu menyusui ini. Ini perlu diperhatikan. Selain ibu memenuhi kebutuhan gizi ibu juga harus memperhatikan apa saja makanan yang harus dikurangi dalam jumlah konsumsinya. Yang pertama itu minuman yang mengandung alkohol. Itu sebaiknya dihindari ya Ibu, karena mengonsumsi alkohol secara berlebihan itu akan berdampak pada bayinya. Alkohol yang Ibu minum itu akan tersalurkan dalam ASI dan ASInya akan diminum oleh oleh bayi Ibu. Selanjutnya akan berdampak pada bayi tersebut. Bayi tersebut jadi tidak bersemangat, lunglai, lemas, mudah mengantuk, dan juga akan merusak perkembangan saraf otaknya. Yang selanjutnya itu adalah makanan yang berasal dari ikan-ikan laut. Ya, khususnya ikan-ikan yang besar seperti ikan hiu, ikan tuna, ikan todak, itu sebaiknya dikurangi dikarenakan dalam kandungan ikan tersebut terdapat merkuri. Nah, merkuri ini juga sangat berbahaya untuk perkembangan saraf otak bayi ibu. Yang selanjutnya adalah minuman yang mengandung kafein seperti kopi, soda, dan teh. Itu sebaiknya dikurangi dalam pengonsumsiannya karena kafein ini akan berdampak pada anak ibu jadi rewel dan juga jadi susah tidur gitu. Nah, kafein ini juga terkandung dalam ASI ibu dan mengalir dalam ASI ibu dan akan diberikan kepada si bayinya tersebut. Nah, yang keempat itu adalah makanan yang mengiritasi saluran pencernaan seperti kubis, brokoli, dan paprika. Yang makanan yang menghasilkan gas yang akan membuat kembung untuk ibunya dan juga akan mengiritasi saluran pencernaan si bayinya tersebut gitu. Jadi harus diperhatikan Ibu. Untuk makan yang selanjutnya itu makanan yang menimbulkan alergi. Jadi pasti kan Ibu setiap konsultasi ke bidan atau ke dokter perlu melakukan atau menanyakan pemeriksaan apakah anak Ibu ada sensitif terhadap makanan. Nah, ini sangat harus diperhatikan sekali ya Ibu, karena takutnya dia alergi, apalagi terhadap produk-produk olahan itu sangat sensitif sekali pada saluran pencernaan bayi. Khawatir nanti kalau alergi, bayi tersebut jadi diare, jadi muntah-muntah, terus kulitnya jadi kemerahan seperti itu Bu. Jadi perlu diperhatikan lagi dan dikonsultasikan lebih lanjut. Dan yang selanjutnya ada yang terakhir ini makanan yang mengurangi produksi ASI di beberapa dedaunan seperti peppermint, parsley atau parsley. Nah, di daun mint ini terkandung zat yang dimana membuat jumlah produksi ASI ibu itu berkurang. Kalau produksi ASI ibu berkurang, nanti kesehatan anak ibu juga tidak terjamin gitu. Jadi anak ibu jadi malas menyusu atau bagaimana. Jadi harus diperhatikan. Untuk 6 poin ini, 5 diantaranya selain minuman yang mengandung alkohol itu dikurangi Bu konsumsinya. Kalau minuman yang mengandung alkohol sebaiknya dihindari dalam pengonsumsiannya demi kesehatan anak dan ibu. Kacang-kacangan ya. Ini kacang-kacangan harus dihindari. Bukan dihindari, lebih dikurangi.
dikurangi Soalnya kan saja kalau Ibu. apa namanya, kalau orang-orang tuh malah kebanyakan ibu menyusui itu malah lebih bagus minum yang apa, Kacang. makan yang kacang-kacangan katanya, Oh gini. karena dapat meningkatkan produksi ASI. Iya, itu betul Ibu, tapi ini lebih fokus ke produk olahan. Artinya tidak benar-benar murni kacang. Kalau kacang Kayak sayur-sayuran yang dari kaleng, kemasan kaleng, gitu. berarti Itu kayak susu kedelai gitu. ya yang kemasan kaleng. Kalau Ibu bikin susu kedelainya asli dari buatan Ibu sendiri tidak apa-apa gitu. Iya. Seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya ini adalah tertera juga contoh menu makanan bagi ibu menyusui dalam sehari. Itu dari pagi hari bisa mengonsumsi nasi, telur dadar, tempe, urap sayur, makanan selingan seperti bubur kacang hijau. Kalau siang hari nasi, ikan bakar, tempe keripik, sayur asem, pepaya, dan makanan selingannya berupa kue-kuehan. Kalau malam hari itu ada nasi, daging bumbu balado, tahu goreng, sayur capcay, apel, dan makanan selingan berupa susu. Ibu biasanya kalau makan dalam sehari-hari itu tepat waktu nggak jadwalnya? Misalkan pagi jam 8 gitu, jam 9. Mesti tepat waktu sih. Oh, seperti itu. Iya. Baik Ibu, ini hanya contoh menu makanannya saja ya, jadi sifatnya opsional. Ibu bisa ganti dengan tahu sesuai dengan kemampuan Ibu saja gitu, sesuai dengan alat-alat bahan makanan yang bisa dijangkau gitu. Baik Ibu, sampai di sini. Sebelum saya closing inti penyuluhannya, apakah ada pertanyaan? Sudah jelas sih tadi. Sudah jelas. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya adalah contoh menu makanan bagi ibu menyusui. Ada tertera juga di leaflet. Untuk pagi hari itu ibu bisa mengonsumsi nasi, telur dadar, tempe, urap sayur, dan juga makanan selingan di jam 10 bubur kacang hijau. Ibu biasanya pagi hari mengonsumsi makan itu jam berapa Ibu? Jam 8. Jam 8. Nah, bisa Ibu ini dipraktekkan di kehidupan sehari-hari mengenai contoh makanannya, meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, selanjutnya ada siang hari juga, ibu mengonsumsi nasi bisa, ikan bakar, tempe keripik, sayur asam, pepaya, dan bisa diselingi dengan makanan seperti kue-kuehan di sore harinya. Kue apa saja boleh Ibu, yang berasa buah juga tidak apa-apa. Nah, untuk malam harinya itu ada nasi, daging bumbu balado, tahu goreng, sayur capcay, apel, dan diselingi jam 9 berupa makanan minuman susu. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan Ibu mengenai materinya? Enggak ada. Baik Ibu, terima kasih. Berarti kalau tidak ada yang perlu dipertanyakan, saya simpulkan saja materinya. Untuk kebutuhan gizi ibu menyusui itu sangat penting, tidak hanya terhadap ibunya juga, tetapi juga terhadap bayinya juga gitu. Untuk tumbuh kembang bayi, untuk dalam perkembangan saraf si bayi tersebut, apalagi menunjang masa-masa keemasan dia dari umur 0 sampai 2 tahun. Nah, ibu juga dalam mengonsumsi makanan juga harus diperhatikan, karena tidak hanya bermanfaat untuk ibunya sendiri, tetapi juga untuk bermanfaat bagi bayinya. Tadi sudah saya juga jelaskan mengenai kebutuhan zat makronutrien, mikronutriennya bagaimana, apa saja, dan juga pantangannya, dan dalam pantangan makanan dan minuman apa saja yang harus diperhatikan. Untuk itu juga saya tidak memungkiri juga untuk ibu konsultasi juga ke bidan setempat atau mungkin tenaga kesehatan setempat yang ada di pusat pelayanan kesehatan di dekat rumah ibu mengenai kebutuhan gizi ibu tadi yang seperti saya bilang, bayinya apakah ada sensitif mengenai makanan apa saja, itu perlu ditanyakan lebih lanjut Ibu. Jadi itu saja simpulan materi yang saya berikan, semoga bermanfaat Ibu. Kebutuhan gizi pada ibu menyusui itu harus diperhatikan,
sebenarnya harus diberitahu sejak ibu masih hamil atau merencanakan kehamilan gitu. Nah, untuk kebutuhan gizi ibu menyusui ini sangat penting untuk tumbuh kembang bayi anak, untuk integritas kulitnya, untuk berat badan bayinya, dan juga pola makan yang baik. Nah, tadi ada disebutkan bahwa kebutuhan gizinya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu berupa energi, karbohidrat, lemak, dan protein. Kalau mikronutriennya itu ada vitamin dan mineral. Dan juga ibu harus jangan lupa juga untuk tetap memperhatikan pantangan apa saja dalam konsumsi makanan, seperti yang tadi ada tidak boleh mengonsumsi alkohol, juga harus mengurangi makan makanan yang ikan-ikan laut yang besar dan yang lain-lainnya. Ibu, sebelum kita berada di penghujung acara penyuluhan, saya izin kepada Ibu untuk melakukan evaluasi materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, mengenai materi pemenuhan kebutuhan gizi ibu menyusui, ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama itu, apa sih pentingnya kebutuhan gizi itu untuk ibu menyusui? Akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Baik Ibu, terima kasih. Untuk kebutuhan zat gizi ibu menyusui, apa saja yang Ibu dapat simpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan, kebutuhan zatnya? Secara umum atau secara khusus? Secara umum saja Ibu. Secara umum, tadi kan jelaskan terbagi menjadi dua ya. Iya. Nah, makronutrien dan mikronutrien. Nah, di dalam makronutrien itu berarti kan bagi porsi yang harus besar, meliputi karbohidrat, kemudian energi, lemak, protein. Itu yang makronutrien. Kalau yang mikronutrien itu vitamin dan mineral. Baik Ibu, terima kasih. Untuk karbohidrat, Ibu apa saja yang Ibu ketahui contoh bahan makanan karbohidrat? Karbohidrat kan sebagai sumber energi. Contohnya nasi, singkong, ubi, gandum, kentang, pokoknya makanan-makanan berat. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk kebutuhan mikronutrien, artinya kan kebutuhan ibu menyusui dalam jumlah porsi yang kecil ya. Nah, kebutuhan vitamin dan mineral, apa saja yang ibu dapat simpulkan dari materi yang tadi sudah disampaikan? Vitamin apa gitu, mineral apa? Ya, vitamin, untuk vitamin itu ada banyak. Ada vitamin A, vitamin B, kemudian vitamin C, vitamin E, vitamin D ya. Asam folat, kemudian biotin dan kolin. Baik Ibu. Untuk salah contoh bahan makanannya vitamin yang secara menyeluruh aja Ibu sebutkan 3 contohnya. Vitamin A, sayuran dan buah berwarna kuning. Vitamin C, jeruk, stroberi, jambu biji yang warnanya agak kemerah-merahan. Kemudian asam folat, pepaya, kacang polong, brokoli. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya, sudah sangat baik. Dan juga untuk makanan pantangan, makanan dan minuman pantangan bagi ibu menyusui yang seingat Ibu apa tadi yang sudah saya jelaskan mengenai pantangannya tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Kemudian menghindari makanan yang mengandung merkuri, makanan yang dapat menimbulkan alergi, kemudian minuman yang mengandung kafein seperti teh dan kopi serta soda secara berlebihan. Baik Ibu, itu saja Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya, dan terima kasih juga atas waktunya yang sudah Ibu sempatkan untuk mengikuti acara penyuluhan ini.
Sebelum saya menutup sesi penyuluhan ini, apakah ada pertanyaan lebih lanjut dari Ibu? Enggak, udah cukup, udah bagus. Ya, baik. Selanjutnya izinkan saya untuk mengevaluasi materi yang sudah saya paparkan kepada Ibu. Ya. Yang pertama itu saya ingin menanyakan materi apa yang saya sudah paparkan tadi, mengenai judulnya apa? Ini ya, untuk judulnya tadi penyuluhan untuk ibu menyusui, Iya, pemenuhan gizi. pemenuhan gizinya. Tadi yang sudah Ibu dengarkan mengenai pemenuhan gizi apa saja sih? Berikan contohnya mungkin. Bisa. Energi, lemak, karbohidrat, dan vitamin, mineral juga, serta pantangan-pantangan yang harus dihindari ataupun dikurangi oleh ibu menyusui. Terima kasih Ibu atas jawabannya, sangat bagus. Terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya. Saya juga salam buat keluarga Ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga anak Ibu dan ibunya sehat selalu dan juga diberikan kebutuhan nutrisinya tercukupi. Amin. Terima kasih Mbak Dela. Iya, sama-sama Ibu. Ya, begitulah penyuluhan yang sudah saya lakukan kepada Ibu Qanaah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.